Halo teman-teman, pada kuliah perkembangan teknologi komunikasi kali ini, saya Baby Risa Cantika dan Anindya Devi Aurelia akan menjelaskan tentang perbandingan fungsional, interaksi tatap muka, dan pengambilan keputusan komputer. Langsung aja yuk ke materinya. Apakah percakapan melalui komputer sama seperti percakapan tatap muka? Beberapa penelitian telah membandingkan mode komunikasi lisan dan tertulis, sementara penelitian lain menyelidiki bagaimana interaksi komputer dalam berbagai konteks. Saat ini tidak banyak yang diketahui tentang bagaimana interaksi yang dimediasi komputer menyerupai interaksi lisan atau interaksi tertulis. Pentingnya masalah ini karena interaksi sinkron menjadi ciri sistem yang besar, di mana karakter yang diketik oleh satu pengguna dapat muncul bersamaan di monitor beberapa pengguna. Istilah Synchronous Machine Mediated Interaction atau yang disingkat S-Machine menyediakan sumber materi yang berpotensi kaya untuk studi linguistik dan psikolinguistik. Karena peserta dalam X-Interaction tidak ada dalam lingkungan yang sama, pemahamannya harus diterapkan dalam bentuk linguistik yang dimasukkan ke dalam keyboard bersama strategi interpretatif. Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan 60 penutur asli bahasa Inggris di University of Southwestern Louisiana yang berpartisipasi dalam penelitian. Percakapan pembicara direkam saat mereka terlibat dalam tugas pemecahan masalah yang membutuhkan perencanaan bersama. Pengumpulan data digunakan dengan memfasilitasi diskriminasi suara pada rekaman audio. Para siswa berinteraksi berpasangan yang terdiri dari satu pria dan satu wanita. Pasangan-pasangan yang berinteraksi tatap muka ini melakukan tugas-tugas sambil duduk bersama di sebuah meja dengan menggunakan sebuah tape recorder. Pasangan yang berinteraksi secara elektronik duduk di mikrokomputer di ruang yang terpisah. Mereka menerima instruksi tambahan tentang pengiriman pesan pada sistem dan berlatih menggunakan sistem sebelum mereka memulai tugas. Peserta dalam X-Interaction dikomunikasikan dengan mengetik pesan di keyboard mereka. Pesan muncul di monitor pengirim saat diketik, tetapi muncul di monitor penerima hanya ketika pengirim menggunakan tombol yang ditunjuk. Perangkat lunak ini dirancang untuk memberikan standar yang jelas dalam menangkap dan mengubah pesan dalam studi masa depan. Transkripsi interaksi tatap muka dan catatan X-Interaction dibagi menjadi unit catatan yang didefinisikan sebagai klausa tunggal dengan semua komplemen dan tambahan, termasuk komplemen sentesial dan klausa bawahan. Oleh karena itu, klausa yang terhubung oleh "and" atau "but" dipisahkan, sementara klausa yang terhubung oleh "if" atau "when" ditandai sebagai satu ucapan. Kata seru atau interjections seperti yes, no, well, dan okay dianggap ucapan terpisah karena arti penting dari interaksi mereka sebagai lawan konten proporsional. Interaksi pengambilan keputusan mengharuskan peserta untuk menghasilkan saran untuk suatu keputusan, mengevaluasi pesan, mengenali kapan suatu keputusan telah disepakati, beralih ke keputusan berikutnya. Setiap keputusan memenuhi tujuan atau kebutuhan. Setiap proposal harus dievaluasi dan harus ada kriteria yang untuk menentukan. Dari evaluasi apakah proposal tersebut telah diterima atau ditolak. Kategori fungsional dan organisasi sistem pengkodean. Setiap ucapan diklasifikasikan dalam salah satu dari 6 fungsi gerakan, 1 dari 5 fungsi respon, dan salah satu dari 6 fungsi lainnya. Ketika coders menemukan ucapan yang dapat diklasifikasikan dalam dari satu monitor kategori bergerak, respon, atau fungsi lainnya, mereka diperintahkan untuk memilih kategori tertinggi. Dalam hierarki ini, menyarankan tindakan adalah fungsi pergerakan tertinggi dan sesuai dengan fungsi saran atau input struktur dalam keputusan. Fungsi respons tertinggi setuju dengan saran yang sesuai dengan fungsi perjanjian atau evaluasi positif dalam struktur keputusan. Permintaan atau penawaran informasi pribadi, mengidentifikasi ucapan peserta, mendiskusikan informasi pribadi atau membuat komentar pribadi lainnya yang tidak diharuskan untuk menyelesaikan tugas seperti dalam, sementara lelucon melebih-lebihkan kategori termasuk ucapan yang menyuntikkan humor.
Dari hasil penelitian, mengingat bahwa upaya tambahan yang diperlukan untuk mengetik pesan, tidak mengherankan bahwa ucapan tatap muka rata-rata atas jenis interaksi dengan menganalisis proporsi kali per wacana, fungsi yang digunakan. Ini memiliki keuntungan dari penggunaan fungsi normalisasi. Tidak hanya lintas tipe interaksi, tetapi juga lintas tipe masalah, dan yang paling penting, lintas angka. Dengan demikian, dalam analisis di bawah ini, kita tidak perlu khawatir dengan apakah satu angka, dua, lebih banyak bicara daripada yang lain. Elektronik, tetapi hanya 3,2 wacana tatap muka. Hasil ini mungkin mencerminkan fakta bahwa hubungan ini bukan hubungan kedekatan yang khas. Atau pengakuan tampaknya bukan kelanjutan wajib ucapan dengan cara yang sama, bahwa jawaban dan evaluasi adalah kelanjutan wajib dari pertanyaan dan saran. Karena pembicara yang tidak perlu cenderung dihilangkan dalam interaksi, proporsi ucapan terima kasih yang lebih kecil mungkin muncul. Pada saat yang sama, sifat non-wajib pengakuan menunjukkan bahwa mereka mungkin menjadi kategori yang berguna untuk menyelidiki pengaruh faktor sosial dan afektif dalam wacana. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa masih banyak yang harus dipelajari tentang strategi yang digunakan peserta untuk memuaskan tujuan kognitif, interaksional, dan afektif mereka dalam dua jenis interaksi. Kita belum membahas misalnya prediksi yang dapat dibuat mengenai seperti panjang utilitas rata-rata, penataan belokan dalam wacana, dan ditandai. Jelas, paradigma ini menyediakan sumber informasi yang kaya yang melampaui batas-batas wacana elektronik. Terlepas dari perbedaan yang kami temukan antara interaksi elektronik dan lisan, kedua jenis wacana cocok dengan skema pengambilan keputusan umum yang menentukan pada tingkat abstrak aliran percakapan. Stabilitas urutan keputusan melintasi urutan masalah, tipe masalah, dan media komunikasi memberikan motivasi yang kuat untuk melanjutkan eksplorasi interaksi. Kami senang dengan janji dan alat-alat baru dalam peningkatan presisi metodologis yang melekat dalam prospek menggunakan wacana yang dimediasi secara elektronik untuk menyelidiki proses wacana.